Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak. Ya, saya ucapkan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya cintai Ibu-ibu dan Bapak di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sekolah ya. Dan tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ya. Gitu. Di kampus SMP Negeri 2 Ciamis. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu, di sini mungkin saya berbeda dengan yang CGP yang lainnya ya, karena di sini saya berkolaborasi. Di sini saya mungkin berkolaborasi dengan diseminasi budaya positif sekolah itu dengan Ibu Maya Sriyani SPD ya itu. Nah, terus ini untuk fasilitator saya yaitu Lis Endahwati dan pengajar praktiknya itu Pak Hendriana SPD. Dan untuk ini saya yang ganteng kalem Ibu Bapak ya, terlihat. Terus selanjutnya ini untuk fasilitator Ibu Maya. Fasilitatornya Bapak Ibnu Tri Cahyono MPD dan pengajar praktiknya Ibu Aisiti Rohmat SPD dan CGP-nya Ibu Maya Sriyanti. Nah, terkait dengan pembahasan Ibu Bapak ya, di sini ada pembahasannya tentang yang budaya positif di sekolah itu. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Yang kedua keyakinan kelas, ketiga kesepakatan kelas, keempat teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus restitusi ada 5 poin posisi kontrol ya. Dan restitusinya yaitu dengan menggunakan restitusi segitiga restitusi ya. Oke, selanjutnya sebelum melanjutkan mungkin Bapak Ibu di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini yaitu yang pertama itu keyakinan kelas dapat membentuk budaya positif. Kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, yang pertama Bapak Ibu ya di sini dengan pertanyaan pemantik ini mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya ya supaya bisa diimplementasikan kepada anak didik kita ya. Keyakinan kelas dapat membentuk budaya positif. Ya, ya atau tidak? Iya. Setuju tak? Setuju ya. Terus yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Setuju. Oke. Kalau misalnya yang setuju gimana Ibu Maya? Lebih disiplin ya. Oh betul, tapi tidak ada dampaknya untuk selanjutnya gitu, anak menjadi takut, anak menjadi dendam gitu. Oke ya, terima kasih ya Ibu Maya. Yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Ibu Bapak? Setuju. Setuju. Semuanya setuju? Setuju, oke ya. Yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Saya tidak setuju. Oke, siapa yang setuju? Oke, Ibu Iin.
Setuju. Bisa alasannya kenapa? Oke, contohnya seperti apa penghargaannya, Bu In? Misalnya itu permen atau apa? Oh, pujian. Tidak, bukan permen gitu, bukan? Oke, ya. Ibu Maya, tidak setuju? Ya. Ya. Ya, ya mungkin karena ya tadi ada yang jawabannya setuju dan yang ada jawabannya tidak, itu tergantung mungkin pada karakteristik anak tersebut ya Bapak Ibu ya. Oke, kita next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next, di sini ada perubahan paradigma ya. Ada A dan B ya, Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa Ibu di sini berdampingan dengan teman Ibu ya. Di sini Anda dan teman Anda ya. Sobeklah secari kertas, tulis sebuah nama, benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu lengan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan upaya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta benda atau sesuatu tersebut. Teman Anda yang B bisa membujuk atau merayu, mengancam, menghardik, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda ya, itu. Oh, kepalan ya tangan Anda. Nah, itu ya. Apa yang akan terjadi ya? Coba saya akan bertanya kepada yang suka Kemal, yang kepo maksimal ya, Bu Alin. Ya. Bagaimana Bu Alin apabila Bu Alin di sini seperti teman A dan B? Apa yang akan terjadi kepada Bu Alin? Ketika Bu Alin meminta di kepalan tangan itu, bahwa di kepalan tangan itu ada yang berharga, seperti tulisan atau apa? Ya. Agar teman saya itu bisa membuka kepalan tangan tersebut. Oh iya. Ada yang lainnya mungkin? Ya, mangga Ibu Cucu. Merebutnya. Wah, merebutnya berarti Bu Cucu dengan ancaman ya? Wah, memang Wonder Woman. Oke, ya, next. Disiplin positif ya. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia ya. Oke, ini tentang secara umum ya disiplin positif. Kita harus melakukan pendekatan melalui diri ya, supaya motivasi dari intrinsik anak tersebut muncul dari dirinya. Next, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William
Glasser 1984 dalam teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gozen 1998. Yang terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya, yaitu dengan profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Ada di sini nilai-nilai kebajikan. Di sini ada yang 6 dimensi itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, itu kreatif. Oke. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah diterapkan? Sudah. Oke. Yang pertama itu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya seperti apa? Oke. Ya, terus tadarus, membaca sebelum belajar. Oke, ya. Itu yang kedua, mandiri. Yang mandiri itu seperti apa, Bu? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, dia bertanggung jawab dalam melaksanakan disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Ya. Kalau misalnya dalam pembelajaran Mengerjakan tugas ya. Oke, ya. Itu salah satunya, berarti intinya bertanggung jawab ya, Bu ya. Itu ya, mandiri itu. Bernalar kritis. Seperti apa? Berpikiran kritis. Oke. memecahkan masalah. Oke, ya. Bernalar kritis itu berarti si anak tersebut itu bisa mampu memecahkan masalah ya. Terus yang mencari solusi, terus yang ada lagi berarti anak tersebut itu cerewet Ibu ya, tapi dalam koridor-koridor pembelajaran gitu ya. Nah itu. Terus yang keempat itu berkebinekaan global. Seperti apa Ibu contohnya? Mampu bersaing tidak hanya dengan rekan di kelas saja, tetapi di luar sekolah juga. Oh, berarti Seperti intinya lomba-lomba SMK, ya lomba. ada tahapannya ya, itu antar komisariat, terus kabupaten, provinsi sampai ke nasional ya. Berarti yang berkebinekaan global itu berarti si anak tersebut itu mampu berprestasi Ibu ya, bersaing secara global ya. Yang kelima itu bergotong royong. Misalnya contohnya bergotong royong itu seperti apa? Enggak Bu Haji Elin? Ya, piket harian membersihkan kelas ya Ibu ya, secara jumsat bersih ya itu. Terus yang terakhir kreatif. Ya, berarti mendesain kelas itu dengan kreasinya ya, bersama-sama ya gitu. Jadi intinya kalau misalnya kelasnya nyaman, kelasnya indah, itu ya berarti sekolah atau kelas tersebut itu bagaikan rumah yang kedua itu ya, rumah idaman ya, bukan pria idaman. Oke, next. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Oke.
sebelum lanjut mungkin Ibu yang namanya keyakinan kelas itu berasa apa dulu? Apa kesepakatan kelas ya? Enggak, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan ya. Oke, sebelum kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak itu kita bermusyawarah terlebih dahulu ya. Nah, poin-poinnya ya. Ada tahapannya kan? Ada tahapannya untuk membuat keyakinan kelas ya. Ya. Iya. Ya. Di mana kalimat yang kalimat yang disampaikan itu Kalimat yang positif ya, lebih halus lagi ya. Oke. Lebih mendalam. Mudah diingat ya Ibu ya. Jadi jangan terlalu banyak dalam membuat keyakinan kelas itu, biar anak itu kalau misalnya masuk kelas dibikin apa? Banner ya. Dibikin banner di kelas tersebut itu supaya setiap hari terbaca. Oh iya, ini kalimat yang positifnya. Jadi setiap hari anak itu membaca. Oke. Next. Tujuannya dari keyakinan kelas tersebut, Bapak Ibu ya, itu ada tujuan ya. Yaitu membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Ya, itu berarti di sini tujuannya mengembangkan disiplin diri ya. Nah, kalau misalnya ya berasal dari dirinya, sudah dari diniatan dari diri, insya Allah mungkin untuk yang ke sananya ke depannya itu ya, anak tersebut akan lebih baik dan lebih bagus lagi. Next ya. Apa yang harus diperhatikan untuk membuat keyakinan kelas? Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif ya. Yang kedua, keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas ya. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang Bapak Ibu ya. Cukup saja satu kalimat, tapi kalimat tersebut itu positif dan bermakna ya. Oke, yang diingat oleh warga kelas atau murid ya. Next, nah ini Bapak Ibu ya, keyakinan ini contohnya keyakinan kelas 8D SMP Negeri 2 Ciamis. Yang pertama itu religius ya. Dalam religius itu misalnya di sini ada berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran ya. Itu sering diterapkan Ibu? Apabila Ibu sering biasa, Pak. pembiasaan ya Ibu ya. Oke ya. Terus yang keduanya tadarus Al-Qur'an 15 menit sebelum pembelajaran ya. Terus yang kedua, mandiri. Mandiri ini dapat mengukur waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik ya. Terus berinisiatif dalam proses pembelajaran, bertanggung jawab atas tugas akademik, berani mengemukakan pendapat. Yang ketiga, berkebinekaan global ya. Bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama ya, suku, ras di lingkungan sekolah ya. Berarti intinya yang berkebinekaan global itu kita saling menghargai ya Bapak Ibu. Nah, dikarenakan di sekolah kita ini ya, itu ada yang agamanya berbeda ya, kita harus bisa menghargai ya. Salah satu contohnya mungkin apabila ada mungkin setiap hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Yang hari Jumat itu yang anak laki-lakinya melaksanakan sholat Jumat, terus yang anak perempuannya keputrian ya, itu sama saja kan kerohanian ya. Ya, terus yang non Islam itu berarti itu dipandu sama ada ya, dan kebetulan di sekolah kita ada guru yang nonis juga ya. Itu dipandu sama yang guru nonis yang keagamaan dan disediakan ruangannya ya. Tuh. Terus bernalar kritis, suka berdiskusi, memiliki pengetahuan yang luas, mampu memberikan argumen, mampu mengidentifikasi masalah ya. Nah, yang bernalar kritis itu, nah kalau misalnya anak-anak yang kepo
ya, yang kepo maksimal itu kalau misalnya diimplementasikan kepada anak di dalam kelas itu sangat bagus Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya gotong royong, membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, menanam dan merawat tanaman kelas secara bersama, mengadakan perayaan sekolah, mengadakan bakti sosial ya. Terus terakhir ini kreatif. Kreatif ini terdiri dari mampu memberikan ide dalam suatu proyek ya, mampu mengolah informasi, mampu melahirkan gagasan baru ya. Nah, inilah Bapak Ibu salah satu contohnya dari keyakinan kelas ya, yang telah dibuat dari yang awalnya dari kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas, menjadi kalimat-kalimat yang positif, dan sehingga kalimat-kalimat tersebut bisa diingat oleh murid ya, dan bisa diimplementasikan oleh murid tersebut. Next. Nah, kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama, dan keamanan ya. Oke, mungkin sebelum membuat keyakinan kelas ya, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, dan apabila udah jadi dalam kesepakatan kelas, mungkin itu bisa dialihkan menjadi kalimat-kalimat yang positif dan bisa menjadi untuk keyakinan kelas ya. Oke, next. Manfaatnya ya. Manfaatnya yaitu membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas ya, menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa, membantu memecahkan kebingungan dan kesalahpahaman dengan menguraikan aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Itu dari manfaatnya ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, di sini ada lagi manfaatnya. 1. Membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas, menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan mengurangi aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Nah, ada tujuannya ya Bapak Ibu ya. Di dalam tujuan tersebut, yang pertama itu menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa ya. Nah, menciptakan saling pengertian Ibu ya. Bapak Ibu, kalau misalnya kita tidak ada chemistry antara kita dan siswa, mungkin siswa tersebut tidak akan tidak akan nyaman Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita memberikan suatu materi ke siswanya, oh melihatnya si Pak Adi mah morenan kieu ya. Nah, maka siswa tersebut dalam pembelajarannya tidak akan nyaman ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa ya. Nah, antara ini mendorong dialog itu berarti kita keterdekatan dengan siswa ya. Terus membantu menetapkan harapan yang jelas, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati ya. Apabila kita lingkungan pembelajarannya aman, saling menghormati, kita nyaman Bapak Ibu ya kalau misalnya dalam pembelajaran di kelas itu ya, dan sehingga anak itu bisa cepat mudah memahami apa yang kita berikan atau kita sampaikan materi kepada anak tersebut ya, atau anak didik ya. Tuh. Yang kelima, mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas ya. Nah, dalam mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas itu mungkin salah satu contohnya dalam apa? Dalam mengerjakan tugas ya Bapak Ibu. Nah, yang keenam, memastikan setiap orang bertanggung jawab
atas tindakan mereka. Yang terakhir, memperjelas apa yang sesuai dalam situasi tertentu. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu dari poin-poin dari tujuan tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu ada contohnya ya. Yang pertama yaitu menghormati ya. Dalam menghormati itu siswa harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada teman sebaya, guru, dan properti sekolah ya. Properti sekolah mungkin di dalam kelas itu ada apa ya, meja, ada kursi ya, atau juga hiasan-hiasan yang ada di kelas itu harus menghormati ya, dijaga ya itu. Terus yang kedua, partisipasi. Siswa harus berpartisipasi dalam kegiatan, mengangkat tangan sebelum berbicara di kelas, dan menjaga sikap positif sepanjang hari. Berarti siswa itu harus berpartisipasi Ibu ya dalam kegiatan di kelas itu. Nah, siswa itu harus aktif. Dalam aktif ini bukan berarti siswa itu kalau lagi pembelajaran jalan-jalan, bukan berarti seperti itu Ibu ya. Tapi aktif itu dalam interaksinya, interaksi pembelajarannya ya itu. Yang tadi disebutkan mungkin anak tersebut itu harus bernalar kritis ya. Selanjutnya, kejujuran ya. Siswa diharapkan untuk jujur dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan akademis mereka, serta jujur dalam berbicara dengan siswa lain atau guru. Menyontek dan bentuk ketidakjujuran lainnya sangat dilarang ya. Nah, dalam kejujuran ini mungkin siswa itu harus jujur ya. Contohnya mungkin kalau misalnya lagi ada ujian ya. Nah, dari aja ujian itu harus mengerjakannya sendiri ya, jangan mencontek ya. Formatif ya itu. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Siswa harus datang ke kelas tepat waktu setiap hari, membawa semua bahan yang diperlukan untuk kegiatan kelas ya, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mengikuti aturan lain yang ditetapkan oleh guru ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Kita next, ada lagi contohnya menjaga kebersihan lingkungan kelas ya. Siswa harus selalu menjaga kebersihan kelas dengan tidak membuang sampah sembarangan ke dalam laci atau di bawah bangku ya. Selain itu harus menjalankan tugas piket sesuai hari yang sudah ditentukan. Nah, setiap kelas mungkin atau setiap kelas itu muridnya mungkin atau wali kelasnya itu sudah menentukan ya jadwal piketnya untuk kebersihan. Oke, selanjutnya itu tolong menolong ya. Tolong menolong, siswa harus membantu teman-temannya yang masih sulit dalam mengerti materi pembelajaran, dan jika ada teman yang dalam kesulitan seperti kecelakaan atau sakit dan sebagainya ya. Tuh. Nah, contohnya itu kita kalau misalnya teman sekelasnya itu ada yang sakit ya, apalagi kalau misalnya sakitnya sampai dibawa ke rumah sakit, mungkin kita sebagai wali kelasnya atau teman-temannya ya, kita harus menjenguk ya, menengoknya ya, menengok terus. Oke, selanjutnya menjaga ketertiban kelas. Agar proses pembelajaran mengajar di kelas dapat berjalan dengan tertib, siswa dilarang membuat keributan di dalam kelas selama guru menerangkan mata pelajaran. Ya. Jika sedang dalam diskusi, siswa harus menurunkan volume suara agar tidak mengganggu teman yang lain. Ya. Nah, kalau misalnya di sini menjaga ketertiban itu, kalau dicontohkan di sini itu kalau misalnya siswa sedang berdiskusi, mungkin yang dibicarakan yaitu materi tersebut memecahkan suatu masalah, tapi dalam koridor kelompok tersebut, jangan sampai mengganggu kelompok yang lain ya gitu. Next ya, tidak bertengkar di dalam kelas. Nah, sini. Perselisihan di dalam kelas harusnya dihindari, baik dari bermain fisik atau verbal.
panggilan guru sebagai mediasi untuk mengatasi masalah tersebut. Next, di sini ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi ya. Oke. Next, di sini ada teori motivasi manusia, Bapak Ibu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti di sini termasuknya motivasi eksternal ya. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti motivasi eksternal ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti motivasi internal atau tujuan disiplin positif ya. Itu. Oke. Next, sini ada dihukum penghargaan ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu menurut Alfie Kohn 1993, yaitu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Masih di hukum penghargaan ya. Penghargaan menghukum itu menghukum orang yang tidak mendapatkannya. Penghargaan mengurangi ketepatan, jadi tergesa-gesa karena mengharap penghargaan. Penghargaan tidak efektif itu jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan merusak hubungan, membuat persaingan tidak sehat. Penghargaan menurunkan kualitas saat setelah mendapatkan penghargaan jadi tidak mau bekerja keras. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Orang menjadi tidak kreatif saat diberitahukan tentang penghargaan yang akan didapatkan. Oke, kita next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan hukuman atau konsekuensi ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi ya. Nah, Bapak Ibu di sini silakan menjawab. Mungkin ya di sini kalau misalnya yang nomor 1 misalnya hukuman ya atau konsekuensi ya. Sini ada contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke ya. Oke, di sana lihat ya ada jawabannya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Wah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Jawabannya survei membuktikan hukuman. Oke ya. Jawabannya benar ya. Ternyata Bapak Ibu sudah memahami ya mana yang
namanya hukuman dan mana yang namanya konsekuensi ya. Oke, kita next. Nah, ada di sini tugas perbedaan hukuman atau konsekuensi ya, Bapak Ibu. Di sini ada hukuman. Hukuman itu hukuman dan konsekuensi ya. Kalau misalnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi yang mungkin kalau misalnya kita memberikan hukuman kepada anak itu akan berdampak, Bapak Ibu ya. Maksud dari berdampak itu berarti anak tersebut dendam ya. Kalau kita memberikan hukuman sampai tua pun anak tersebut pasti ingat ya, saya waktu sekolah di SMP ya pernah di tempeleng ya sama Pak Adi, itu sampai dia sampai akhir hayat tuh pasti ingat lah ya itu. Nah, berbeda dengan konsekuensi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya konsekuensi itu harus sesuatu yang harus terjadi ya. Terus selanjutnya membuat anak sakit baik fisik maupun mental dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tadi ya yang saya katakan, kalau misalnya kita menghukum kepada anak itu misalnya lari sampai 10 kali ya, kita tidak tahu bahwa anak tersebut sudah makan atau belum ya, itu sehingga mengakibatkan sakit pada anak tersebut ya itu. Tapi kalau misalnya konsekuensi yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek ya. Kalau misalnya yang hukuman itu mungkin dalam jangka yang panjang ya, itu bisa berdampak pada anak tersebut. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan ya. Terus yang konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan ya. Terus ada juga yang terakhir, kalau misalnya hukuman itu adalah paksaan ya. Kalau misalnya konsekuensi itu stimulus, tanggapan. Oke. Next. Nah, di sini masih ada Bapak Ibu ya. Nah, dalam hukuman dan konsekuensi, yaitu mendorong anak menyakiti diri sendiri ya. Kalau misalnya hukuman, kalau konsekuensi itu mendorong anak mudah menyesuaikan diri ya. Terus konsep diri yang baik, konsep diri yang baik ya, sama kalau misalnya ini ya. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terus konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa dipermalukan, rasa bersalah dan merasa tidak dihargai ya. Kalau misalnya konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, mungkin tadi saya katakan tadi dari awal saya ini mungkin berkolaborasi dengan Bu Maya, selaku Bu Maya yang saya juga sama calon guru penggerak angkatan 11, dan ini rekan guru saya yang akan menyampaikan selanjutnya di kebutuhan dasar manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ciamis, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang pada kesempatan ini dapat mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu Guru yang terhormat, pada kegiatan diseminasi kali ini mengenai budaya positif di sekolah. Adapun yang akan saya bahas yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini tujuan pembelajarannya yang pertama, guru dapat mengetahui kebutuhan dasar yang menjadi motif dan tindakan manusia, baik murid maupun guru. Yang kedua, guru dapat menganalisis
dampak tindakan terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran, peraturan, dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Dan yang ketiga, guru dapat mengidentifikasi peran sekolah dan guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu seperti satu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau life belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang terakhir, kebutuhan penguasaan atau power. Nah, jadi pada dasarnya kalau setiap kebutuhan ini terpenuhi, pasti akan merasa senang ya. Seperti waktu itu pernah dalam workshop workshop yang tentang psikologis ya. Nah, setiap manusia, terlebih itu murid, peserta didik, di sini kita utamanya ya peserta didik, harus bahagia gitu. Nah, bahagia itu salah satunya dengan terpenuhinya setiap kebutuhan dasar. Nah, intinya dari workshop tersebut waktu itu seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Lanjut, nah ini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu ada apa saja sih? Ya, yang pertama ada makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan keamanan. Makan pasti ya, kita kalau belum makan bagaimana mau berpikir, bagaimana mau menjalani aktivitas. Pasti makan ini salah satu kebutuhan dasar ya, salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang kedua yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal ini juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Tempat tinggal contohnya pasti rumah ya, itu kan salah satu, atau mungkin kosan. Kosan itu kan mungkin yang orang yang bekerja di luar kota, tidak punya rumah, itu kan membutuhkan juga tempat tinggal. Jadi tempat tinggal itu tidak hanya berupa rumah pribadi saja kan ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya pakaian. Nah, pakaian jelas merupakan kebutuhan kita ya, selalu kita harus menggunakan pakaian yang rapi, bersih. Nah, kemudian kesehatan. Jelas kesehatan ini juga kebutuhan hidup yang sangat penting ya. Tentunya kalau kita sehat pasti aktivitas juga berjalan lancar. Terus keamanan. Nah, pasti setiap manusia itu ingin memiliki rasa aman, tidak ingin diganggu ya Bapak Ibu. Pasti kita ingin merasa aman. Nah, kemudian yang kedua ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di antaranya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan diterima di kelompok. Kalau dalam peserta didik, anak kita rasa diterima di kelas itu inginnya seperti apa? Menurut Bapak Ibu. Contohnya dalam menyampaikan pendapat. Ya, kadang anak itu ingin pendapatnya itu diterima oleh kita sebagai guru. Dipedulikan apabila contohnya kita kan kalau ada yang sakit ya, anak itu peserta didik kita pedulikan untuk ke UKS atau misalnya kalau ya, nah itu. Terus berbagi ini kan bagian dari rasa kasih sayangnya. Berbagi itu rasa kasih sayang kita terhadap sesama. Ya, berjiwa sosial. Seperti kalau di kita kan kegiatan Jumat ya, Jumat Berkah, itu kan menimbulkan rasa berbagi dan menimbulkan rasa kasih sayang di antara sesama. Kemudian kerjasama dan diterima di kelompok. Selanjutnya
kebutuhan penguasaan, harga diri, ingin dianggap, berprestasi, memimpin, dan diakui atau didengar. Harga diri pasti setiap orang ya punya harga diri masing-masing. Itu termasuk juga peserta didik. Ingin dianggap, pasti yang namanya anak itu bukan nakal ya, tapi ingin dianggap, ingin diperhatikan gitu. Kemudian berprestasi, penguasaan pasti kalau berprestasi, oh saya bangga nih bisa berprestasi. Kemudian memimpin. Memimpin ini anak dalam penguasaan ini biasanya kalau kita bekerja kelompok ya, melaksanakan presentasi itu kan menimbulkan jiwa kepemimpinan, menimbulkan kebutuhan sebagai penguasa, bisa dipahami. Ya, yang terakhir diakui dan didengar. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Nah, kebebasan mandiri ini seperti halnya peserta didik mengerjakan tugas, ya, tugas yang diberikan oleh kita. Terus memiliki pilihan. Maksudnya di sini peserta didik ini harus memiliki pilihan hidup mereka ya. Tidak harus kita atur terus. Misalnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya, dengan kebutuhan siswa. Terus mencoba hal-hal baru. Nah, mencoba hal-hal baru ini bisa kita terapkan mungkin dalam kegiatan P5 ya. Nah, peserta didik ini kan mencoba hal-hal baru. Terus mampu mengendalikan diri. Ini berkaitan dengan emosional peserta didik, di mana peserta didik itu mampu mengendalikan dirinya. Kemudian ada juga kebutuhan kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kesenangan ini pasti semua orang juga, bukan hanya murid, tetapi kita juga butuh ya rasa senang. Ya, kebahagiaan, humor ini sebetulnya saling berkaitan ya. Rasa ini bermain, humor, gitu, kita saling bercanda dengan rekan, begitu juga dengan peserta didik, mereka suka saling bercanda dengan temannya. Kemudian antusiasme dan tertawa. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Di sini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Ibu Ambar sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, lanjut. Dari pertanyaan pemantik tadi, kita bisa menggunakan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini menurut Dian Gosen dalam bukunya, yaitu Restitution, Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan pada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, kemudian teman, keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, dari tujuan pembelajaran mengenai posisi kontrol ini, guru diharapkan dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin
yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Kemudian, guru dapat menganalisis secara kritis, efektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Nah, selanjutnya dari kelima posisi kontrol ini kan tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama kita bahas dulu mengenai penghukum. Di sini penghukum itu apa sih yang ditindakkan oleh guru? Tindakannya itu di sini ada contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Contoh yang dikatakan oleh guru. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu contoh kata-kata yang dilakukan oleh guru. Hasilnya apa? Hasilnya murid itu akan berontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Jadi kalau kita menghukum murid, pasti murid itu akan menghasilkan sikap yang berontak, menyalahkan orang lain, dan akan berbohong karena takut dihukum, takut dimarahin. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas itu apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya kita sebagai guru ini kurang berkualitas karena menimbulkan murid itu bisa berontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Berbohong itu kan tidak sesuai dengan karakter ya yang kita inginkan. Nah, murid bisa saja berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Keun we naon sih si ibu eta mah cacarek wae, si ibu eta mah datang ke kelas teh cacarek we, bukannya memberikan pelajaran atau materi itu ya. Nah, dampak pada murid di sini pasti mengulangi kesalahan. Murid akan mengulangi kesalahan. Nah, posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini contohnya, dalam membuat rasa bersalah, guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu tidak boleh seperti itu. Misal, saya kecewa, kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, itu kan membuat murid memiliki rasa bersalah. Contohnya di sini, guru berkata, kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Contohnya tadi kan ibu sudah berulang kali mengatakan, cek ibu ge. Nah, misalnya. Terus apa sih? Hasilnya murid ini akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya. Dampaknya itu merasa rendah diri. Ya, jangankan murid, ketika kita saja ya dibuat rasa tidak bersalah, mungkin akan merasa rendah diri. Jadi tidak percaya diri itu karena sudah dibuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini contohnya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Apa yang dikatakan oleh guru? Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu dulu pernah membantu. Nah, ini contoh posisi guru kita sebagai seorang teman. Hasilnya murid akan ketergantungan. Adapun kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru sebagai orang penting di dunia berkualitas.
otoritas karena merasa dianggap sebagai seorang teman ya. Jadi di sini bisa saja murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Jadi ketika kita menganggap murid sebagai teman, mungkin akan timbul rasa kecewa dan dampaknya ini murid menjadi tidak mandiri atau ketergantungan. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, contohnya di sini guru berkata menghitung atau mengukur. Di sini yang dikatakan guru itu apa peraturannya? Ini kan mengukur berarti ya kemampuan. Apa sih peraturannya? Nah, hasilnya yaitu murid menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak ada kita ya berasa tidak ada yang mengawasi, bebas saja ya. Tetapi kalau kita pantau, aturannya apa sih, tata tertibnya apa, gitu. Maka murid ini hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Ya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Maka murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi kontrol yang terakhir, manajer. Nah, tadi kan diharapkan kita sebagai guru ini dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana kita jika ingin sebagai seorang manajer? Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya di sini, guru berkata, apa yang kita yakini? Ini berarti berkaitan bisa kalau murid melakukan kesalahan, apa yang kita yakini berarti pada kesepakatan ya atau keyakinan kelas ya. Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini berarti murid itu mencari solusinya sendiri ya. Apakah bisa atau tidak? Nah, di sini posisi kita sebagai seorang manajer. Maka hasilnya murid akan menguatkan diri sendirinya. Pribadinya itu menjadi lebih kuat, ya, menjadi lebih percaya diri. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Maka murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid ini, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi murid itu akan menyadari apa kesalahannya, tidak kita yang membuat merasa bersalah, tetapi murid itu sendiri yang akan mengakui kesalahannya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh posisi kontrol. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nah, dari kelima posisi kontrol, tadi kan ada sebagai apa? Pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau dulu atau teman pemantau gitu. Terus sebagai teman, dan yang terakhir sebagai seorang manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, kalimat ini menandakan posisi kontrol kita sebagai apa? Oke, yang pertama penghukum. Saya catat dulu ya. Nomor 1 ini penghukum ya. Yang kedua, ada yang penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah.
Ya, oke. Ada 2 jawaban ya. Saya tulis dulu. Yang ketiga ada menurut Bu Cucu kalimat itu pembuat rasa bersalah ya. Menurut Ibu Alin dan menurut yang lainnya ini sebagai teman. Nah, terus yang keempat. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah, jawaban yang pertama menurut Bapak Ibu ada yang penghukum, yang kedua penghukum dan pembuat rasa bersalah, ketiga pembuat rasa bersalah dan teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sekarang mari kita lihat jawabannya. Apakah sudah benar atau belum? Sudah tepat atau tidak? Nah, nomor 1 ini saya kecewa sekali dengan kamu ini merupakan posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Kemudian kalimat yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya, penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Betul ya, tadi sebagai seorang teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Dan terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, jadi dalam hal ini kita sebagai guru diharapkan dalam memecahkan masalah ini, ya memecahkan masalah pada peserta didik, bisa memposisikan sebagai seorang manajer. Walaupun terkadang sulit ya, biasanya hanya kita, kalau saya biasanya kadang pembuat merasa bersalah gitu, tergantung situasi itu. Atau kalau Bu Cucu biasanya sebagai penghukum gitu. Diusahakan kita bisa menjadi sebagai seorang manajer. Jadi anak itu tidak merasa bersalah, tidak merasa dihukum ya, tetapi menyadari apa yang dilakukannya, menyadari apa kesalahannya oleh diri sendiri. Jadi motivasinya dari dalam diri, motivasinya. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini menurut Dian Goosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline pada tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Tujuan pembelajaran kali ini dalam segitiga restitusi yaitu guru dapat menerapkan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya, guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka ingin seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun ciri-ciri dari segitiga restitusi. Yang ke-1 yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter atau tindakan. Kemudian, restitusi ini juga fokus kepada solusi. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Selanjutnya, adapun ini contoh segitiga restitusi. Yang pertama di sini kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini contoh tahapan-tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Next. Nah, dalam menjalankan segitiga restitusi, yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Bagian ini bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Contoh yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, yang kedua, tahapan dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, dari segitiga restitusi, langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Pada langkah 2 ya, tadi di segitiga restitusi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dari perpindahan menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati?
apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, ini menanyakan tentang keyakinan. Contohnya, keyakinan kelas apa yang kamu percaya gitu. Di setiap kelas kan ya di sekolah kita memiliki keyakinan kelas masing-masing. Nah, apabila peserta didik, anak kita melakukan suatu kesalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini supaya anak itu tidak merasa bersalah, tetapi dia menyadari sendiri kesalahannya dengan cara yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Di mana dalam menstabilkan identitas ini guru kita harus bertanya, misalnya tidak apa-apa, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, biasanya dengan mengatakan itu, anak akan jujur dengan kesalahan yang telah dibuatnya. Setelah menstabilkan identitas, langkah kedua yaitu apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dan setelah memvalidasi tindakan yang salah, langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya misalnya, ya Bu, tadi saya telah mengganggu teman, misalnya saat sedang mengerjakan tugas, itu kan memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian pada menanyakan keyakinan, kita ingatkan lagi itu bagaimana keyakinan kelas yang disepakati, yang dibuat supaya anak tersebut menyadari akan kesalahannya. Nah, mungkin sekian, terima kasih dari saya. Silakan untuk reflektif, untuk melakukan refleksi. Silakan, ada siapa yang mau merefleksi kegiatan saya hari ini? Oh, silakan Bu Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa dari itu. Nah, karena pada dasarnya pasti manusia itu ingin merasa dihargai dan diterima oleh dari saya itu terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dea. Ya, memang pada dasarnya kita sebagai manusia tidak hanya peserta didik, tapi kita sebagai manusia ini memiliki kebutuhan dasar, apalagi rasa kasih sayang dan ingin diterima. Itu salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Mungkin ada yang lain? Bu Alin mau memberikan refleksi? Mungkin yang sebagai manajer itu Ya. Kita harus memposisikan diri sebagai manajer, tidak membuat anak merasa bersalah dan tidak menyakiti fisik maupun mental kepada anak. Ya, betul. Terima kasih Bu Alin. Ya, jadi kita sebagai guru jangan sampai diingat oleh anak itu, oh ibu ini, oh bapak ini pernah melakukan hal yang kurang menyenangkan untuk saya. Tapi bagaimana kita sebagai guru harus bisa memposisikan kita sebagai seorang manajer. Ada lagi? Oh, Bu Popi, silahkan. Terima kasih Bu Dea. Pada kesempatan ini kita bisa memahami bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar hidup. Ya. Dan ketika apabila dari salah satu kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka timbullah rasa kebahagiaan dari diri kita sendiri. Ya, nah betul kata Bu Popi, apabila kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita itu terpenuhi, akan menimbulkan rasa bahagia. Ada lagi yang lain? Sabar aja, balik. Ada lagi? Oh ya, silakan Bu Iin. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah pemaparan yang
biasa. Dulu dong untuk Sumaya. Yang tidak tahu ternyata hal-hal itu sebenarnya sering kita lakukan. Meskipun posisi manajer itu rasanya untuk diri saya sendiri itu agak sulit. Iya. Karena ya dilihat situasi dan kondisi masing-masing ya. Gitu. Kemudian semoga dengan adanya pemaparan ini menambah wawasan suatu bahwa kita harus memiliki konsekuensi dari posisi kontrol yang sudah ada. Ya. Iya, terima kasih Ibu Iin. Betul ya, kadang memang kita sebagai manajer itu sulit ya, tergantung situasi mungkin ya Bapak Ibu gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya percaya guru-guru di sini sudah profesional semuanya. Insya Allah posisi sebagai manajer ini bisa kita terapkan, bisa diimplementasikan. Ya mungkin kesimpulannya dari saya bahwa memang setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar hidup ya, dan jika kebutuhan dasar itu dapat terpenuhi maka akan menimbulkan rasa bahagia. Begitu juga kita ketika melaksanakan posisi kontrol. Dalam melaksanakan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, apabila posisi kontrol kita mungkin sebagai manajer ya yang paling tinggi, pasti kebutuhan dasar anak itu akan terpenuhi. Kan banyak ya merasa diterima, merasa disayangi, itu salah satu kebutuhan dasar. Kemudian dalam menjalankan restitusinya juga anak itu tidak akan mendapatkan rasa bersalah ya, tapi dia menyadari kesalahannya sendiri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan pada kegiatan diseminasi hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.